saya keluar dari Hilton. Saya dapat kesempatan dapat transfer di Hilton Maldives. Oh, sempat ke Maldives. Saya sempat ke Maldives. Oh, gue pengen banget tuh visit ke sana. Kesana buat honeymoon oke, bro. Iya. Kalau buat bekerja, you must be patient enough lah. Kenapa? Istilahnya saya lumayan yang buat saya tidak yang kutu loncat ya. Tapi saya hanya menyelesaikan di sana cuma 1 kali kontrak. Karena buat saya boring dan nungguin tamu di pantai? Oh enggak. Karena ruang lingkupnya. Jadi kan modelnya tamunya namanya di hotel itu kan kalau Maldives orangnya sudah tahu kan tamunya di situ semuanya memang sudah di book, sudah ketahuan okupansinya berapa segala macam. Turnovernya memang bagus, tinggi segala macam. Cuma ruang lingkupnya aja cuma di pulau, lu nggak bisa kemana-mana ya. Kalau lu mau jalan-jalan harus ke luar kota dan harus pakai seaplane segala macam. Jadinya nggak deh. Cabutlah, balik ke Jakarta. Nah ke Jakarta, karena memang saya masih di Hilton, saya tanyalah bisa balik nggak ke Hilton. Oke, bisa balik di Hilton, tapi dengan posisi yang lama. Waktu itu saya jadi CDP, saya dapat kesempatan CDP di Hilton Maldives ya. Wah posisinya selama saya kok 1 di Hilton. Wah nggak deh. Turun lagi dong, iya. Nggak deh, buat saya jenjangnya jauh lagi effortnya karena saya tahu once saya masuk ke hotel untuk maju itu akan lama. Nah iya itu dia sih, itu juga gua sadar tuh. Majunya akan lama. Kenapa lama? Sebenarnya tidak lama dan tidak cepat, tapi lama itu karena apa? Di atasnya itu masih ada orang. Kalau memang masih ada orangnya, nggak mungkin lo untuk menggantikan. Jadinya dan kebetulan Hilton itu kan semuanya udah senior, sudah orang-orang lama semua dan mereka sudah stay in now, sudah memang nyaman di situ, nggak akan kemana-mana lagi. Udah jatuhnya kita hanya begitu aja. Kalau kamu mau bagus ya keluar. Nah yaudah, saya dapat kesempatan ke Maldives, saya ambil, saya balik lagi, offering malah yang masih sama saya nggak ambil. Akhirnya saya coba beberapa di tempat-tempat. Saya sempat di Shangri-La, nggak lama. Saya juga pernah di Mangga Besar saya di head chef di sana, itu juga nggak lama. Sampai dengan istilahnya saya ada offering untuk balik ke Hilton itu untuk posisi sous chef. Akhirnya saya mau. Oke, saya masuk lagi 2 kali tuh. Lah terus lu balik ke tempat yang sama jadi sous chef, tapi anak buah lu masih yang dulu bos lu? Betul. Jadi bosnya udah beda. Bosnya udah beda. Iya. Jadi chefnya udah ganti. Segala macam, tapi beberapa teman sejawat masih yang orang lama masih di bawah. Nah dari gimana situ, tuh rasanya, Chef? Nah itu yang harus belajar manajemen skillnya, counselingnya. Misalnya bagaimana kita mendekati mereka yang notabene mereka tahu dulu siapa saya. Yes. Ya kan ya. Tapi dari situ kerjaan ya kita kerja, di luar ya kita jatuhnya teman, kita mau tahu bagaimana kesulitannya, bagaimana ini, apa yang dia suka, apa yang dia susah, kita coba backup, jangan di underdogkan, tapi kita backup. Tapi apa yang dia punya kita coba tanya, karena ilmunya mereka banyak. Ya kan? Saya apa sih baru belajar, tapi mereka sudah skillnya di situ karena bertahun-tahun kayak model tadi Chef Ray ngomong, kalau dimsum aja. Kalau dia tidak mau berkembang ya sampai tua pension nanti akan jadi dimsum chef aja. Tapi bagusnya ya produk konsisten. Biasanya kalau skill, udah puluhan tahun ya. Skill. Tapi kan dengan kemajuan sekarang hal-hal itu kan tidak begitu menjadi ini ya, tidak begitu bagi faktor penentu. Ngerti. Jadinya lo harus punya semuanya diusahakan matang, jangan cuma mentah. Misalnya semuanya matang dan tidak dikarbit. Jadi tahu dari bawahnya seperti apa, coba prosesnya segala macam. Semuanya saya belajar juga try and error. Meskipun ada ya normal lah ya, namanya masuk kembali, ada teman-teman yang support, ada teman-teman yang tidak. Tapi untuk teman-teman yang tidak, kita tunjukkan bahwa saya bisa masuk ke sini karena memang saya beda. Ya, misalnya saya masuk ke sini memang saya beda. Saya bisa jadi atasan kamu, tapi saya juga bisa jadi teman, dan saya juga bisa jadi bawahan kamu. Dalam arti bawahan, saya mau belajar. Saya bisa jadi kamu yang ngajarin saya untuk beberapa item menu yang baru. Cuma saya jadi triggernya kasarannya kan. Kalau
kita udah masuk ke manajemen level, jatuhnya kan kita harus jadi trigger. Kita mau apa segala macam, kita yang kasih trigger, kita yang nembak. Nanti tinggal bagaimana posisi sasaran yang mau kita tuju kan. Nah dari situ masih di outlet yang sama sebelum saya masuk, tapi karena waktu itu posisi sudah manajemen level, saya malah lebih bisa leluasa untuk belajar lebih banyak lagi ya untuk bidang yang lain. Jadi saya belajar manajemen dari situ untuk yang banquet segala macam. Kalau dulu kan saya taunya hanya membuat. Tapi sekarang saya harus bisa meng-create, bikin food costing segala macam. Mabok gak lo waktu belajar food cost pertama? Awal karena awal yang kita jadi translator sudah tahu Rafael A, I, U, E, O segala macam, kita sudah tahu draftnya gini, begini, jadi saya nggak ngeflow aja. Tidak yang begitu jelimet lah. Lu Chinese food kan itu? Gue Chinese food. Ya, restoran Chinese. Itu bukan ngitungnya masih kayak satu liong, satu apa. Pakai chen, pakai liong. Sampai sekarang pun itu masih dilakukan. Iya, gue dengar tuh. Sampai sekarang itu masih dilakukan. Ada beberapa, sampai sekarang juga untuk beberapa basic marinasi, ya saya memakai patokan itu untuk yang big product ya. Jadinya tinggal gampang. Jatuhnya dari situ saya jalan, nah saya di Hilton ada kesempatan lagi istilahnya untuk mendevelop diri saya. Nah saya jadi eksekutif Chinese chef di Novotel Mangga 2. Saya dari Hilton, saya keluar masuk ke Mangga 2. Novotel Mangga 2 itu saya pre-opening. Ya, pre-opening saya di situ, saya juga karena sudah manajemen level, saya tidak cuma hanya membawahi untuk Chinese, tapi saya juga harus bisa untuk semua. Sampai saya juga dapat kesempatan di Novotel Mangga 2 jadi eksekutif chef. Akhirnya saya dapat kesempatan juga jadi eksekutif chef untuk di tempat yang sama, Novotel Mangga 2. Dan setelah itu saya dapat transfer ke Novotel Balikpapan. Oke, Novotel Balikpapan saya masuk ke sana masih tetap sama jadi eksekutif chef. Dari situ kemarin dulu saya pernah dapat jadi predikat eksekutif chef untuk di Accor ya, termuda. Tapi ya semuanya saya jalanin aja. Dari sana eksekutif chef termuda di grup Accor. Ya. Umur berapa emangnya? Saya 27 ya. Gila, muda banget sih buat eksekutif chef ya. Biasa eksekutif chef itu udah kakek-kakek. Udah 30-an ke atas lah kebanyakan. Saya 27 kalau gak salah ya. Oke. Gila, muda banget. Mantap. Di sana saya jalan nggak terasa ya 4,5 tahun tuh mau 5 tahun sih di Novotel Balikpapan. Di situ jalan saya coba mau observe diri saya sendiri karena kan setiap tahun kita ada namanya evaluasi ya, mau apa setelah ini, mau ngapain ke depannya. Saya mau coba ke manajemen level gitu. Saya coba untuk misalnya ada F&B director, F&B manager gitu. Nah, saya dapat kesempatan untuk di Novotel Bangka. Jadi asisten F&B director di sana. Keluar tuh dari kitchen. Dari Novotel Balikpapan ke Novotel Bangka Belitung Convention Center gitu. Dari situ saya jalani, tapi di situ saya nggak lama. Saya keluar. Saya akhirnya ada kesempatan dari kebetulan owner yang sama di Novotel Balikpapan untuk mempercayakan saya jadi EAM untuk di hotel di Pontianak. Apa tuh EAM? Executive Assistant Manager. Oke, eksekutif ya. Assistant Manager. Asistennya GM lah kasarannya ya. Awal saya masuk, saya jadi EAM dulu, asisten GM. Terus akhirnya gak lama GM-nya sudah keluar, akhirnya saya naik jadi GM. Nah, di Pontianak. Nah di situ juga tidak terasa 4,5 tahun sudah saya lewati. Dari GM saya long distance lah sama keluarga. Saya menikah pas di Balikpapan. Tapi saya karena masih keluar segala macem. Pas di Pontianak istri saya bilang mau sampai kapan nih Pak gitu kan. Ntar anaknya manggilnya Om loh. Gitu kan. Ya udahlah. Antara karir dan family matter mungkin orang bilang harus balance gitu. Tapi buat saya yang sudah saya lakukan susah balance. Ya, pasti ada yang sedikit diberatkan. Kalau kamu mau karir lebih bagus, pasti akan memberatkan karir dibanding family. Tapi kalau family yang bagus, pasti karirnya akan sedikit berkurang. Tapi mana yang kamu mau pilih? Balance bisa, tapi semuanya tidak ada yang
Ya nggak ada yang bisa sama persis lah gitu jadi, kan. What's your priority lah gitu kan. Iya, Tinggal pilih saya aja. udah, waduh berarti saya harus balik nih Jakarta. Udah istri saya mungkin beberapa kali pernah tinggal bersama tapi tidak ikut. Karena buat saya mungkin kalau orang bilang ya kenapa istrinya nggak kesana aja sekalian. Tapi buat saya karena memang ada pertimbangan yang lain yang harus tetap dipikirkan. Jadinya istri saya juga tidak bisa tinggal sama saya untuk stay lama. Jadinya hanya bisa bolak-balik. Udah saya balik. Dapat ya namanya sudah jadi GM, kita kepengen cobalah kita meniti karir lagi di posisi yang sama. Terus kita coba apply segala macam, ternyata memang tidak mudah ya untuk mencari posisi yang sama. Kebetulan karena luar daerah, mungkin orang masih yang wah GM luar nih, nggak begitu ini untuk skillnya. Tapi jarang loh GM di Jakarta yang orang Indonesia, jarang banget juga. Banyak ya. Banyak. Istilahnya biasanya expat gitu loh. Expat untuk yang kasarannya yang 5 star ya. Kalau yang jatuhnya 4 star gitu. 4 star ke bawah masih banyak. Okay. Nah, saya kan cuma jatuhnya 4 star resort hotel di Pontianak. Misalnya saya ngerti lah. Saya juga cari yang di bawah. Yang 3 star segala macam buat yang developing lagi dari awal. Mau yang chain hotel atau yang gimana. Tapi kok lama segala macam. Wah ya udahlah saya banting setir aja lah, back to basic. Nah networking, coba lagi ditanya-tanya ada nggak kesempatan nih gitu kan, balik lagi ke dapur segala macam. Ternyata memang ada kesempatan lagi. Nah dari situ pas saya ke Jakarta saya join lah ke Biko. Oh gitu. Ya, dan dulu Biko belum sebesar sekarang tuh. Ya dulu Biko belum sebesar sekarang. Saya join lah ke Biko. Beer Garden. Dulu Beer Garden dan Kopitiam. Ya. Cuma hanya 2 itu saja. Nah saya join untuk ke Biko dengan project ada bikin untuk yang Beer Garden Radio Dalam sama Central Kitchen gitu kan. Oke, meskipun saya jauh bisa dilihat apa sih ininya. Oh ya karena brand yang sama, makanan yang sama. Ya lo enak, lo masih kerja. Nah gua ya dari situ ya bersyukur aja. Misalnya kita masih diberikan hidup. Kamu kan punya talent, kamu bisa masak. Sekarang orang yang gak bisa masak, mereka belajar mati-matian supaya dia bisa masak di rumah untuk menjual. Buka PO. Sedangkan kita yang memang sudah notabene kamu punya skill, kamu punya keahlian khusus, sampai di rumah kamu tidak berusaha untuk membuat sesuatu yang lain yang beda.